Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Surya Gas channel ya guys. Seperti biasa kali ini kita akan berbagi informasi, berbagi tip, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman serta berbagi cara tentang perbaikan kompor gas ya guys. Yang sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat dan serta mendukung pada Surya Gas channel ya. Semoga kami bisa lebih semangat lagi untuk mengupload video-video yang terbaik ya guys. Tapi sebelumnya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, diberikan panjang umur dan banyak rezeki ya guys. Ya, pada kesempatan kali ini di sore hari ini ya guys, saya mendapatkan job untuk perbaikan kompor gas satu tungku Rinnai ya guys ya. Yang di sini keluhannya untuk pelanggan kami ya guys, itu ada kerusakan ketika dinyalakan itu nyalanya tidak maksimal ya, dalam arti kecil ya. Mungkin punya teman-teman kompornya kecil atau bahkan tidak nyala ya, ataupun nyalanya merah. Ini nanti perbaikannya ya itu hampir sama ya guys. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama-tama ketika kita mau memperbaiki ya, sebelumnya kita coba dulu kompornya ya. Kompornya juga agak susah ya guys. Nah, seperti ini ya, kita nyalakan. Ini kompornya nyalanya kecil ya, ini tidak bisa maksimal ya. Kalau tidak bisa maksimal seperti ini ya, tentunya kalau kita memasak ya lama sekali untuk matangnya ya guys. Nah, caranya mudah sekali untuk cara perbaikannya. Pertama-tama kita matikan dulu kompornya, kemudian kita lepas bagian tatakan ataupun bagian pelangkringan ini ya, kita lepas. Kemudian kita bandernya kita lepas terlebih dahulu. Kita copot, ini kayaknya sudah lama tidak diservis, jadi ini ngancing guys seperti ini ya. Kita sudah melepasnya. Kemudian untuk kompor Rinnai mungkin untuk yang satu tungku ataupun dua tungku itu sama ya, untuk perbaikan nyala api kecil ya. Cuman bedanya dua sepuyer sama satu sepuyer guys. Ini ada kancing ya, ini ada kancingnya seperti ini ya. Kita lepas terlebih dahulu kancingnya. Kita copot seperti ini sudah terlepas. Kemudian ini kita akan copot bagian tungkunya ini ya, seperti ini. Ini sama pemiliknya, ini kompor sudah dibersihkan tungkunya ya, cuman ini tidak bisa besar, dalam arti nyalanya tetap kecil ya. Mungkin teman-teman yang harus dibersihkan mungkin ada ide bagian mana yang perlu kita bersihkan ya. Yang utama ya guys, kalau tungku sini sebenarnya ini berpengaruh ke nyala merah ya. Ini sebenarnya ada kotoran sedikit ya yang kita perlu bersihkan. Kita gunakan semprotan anti karat seperti ini ya untuk membersihkannya. Kita semprotkan bagian dalam seperti ini. Nah, seperti ini tujuannya untuk melepas kerak-kerak di bagian dalam sini ya guys. Kita bersihkan. Ini banyak sekali kotoran yang menempel di sini. Jadi kalau teman-teman itu banyak kotoran menumpuk di bagian tungku sini ya guys, itu akan menyebabkan kompor ini nyalanya merah ya, seperti itu. Nah, untuk perbaikan nyalanya kecil itu bukan di pipa sini ataupun di tungku sini ya, kita perlu membersihkan di bagian sepuyer. Nah, ini saya akan berikan tip yang termudah dengan cara yang simpel sekali. Kalau mungkin teman-teman takut membongkar bagian sepuyer sini ya guys, bagian mesin ataupun sepuyer ini, karena ini membutuhkan kunci ukuran 6 untuk melepasnya. Teman-teman bisa menggunakan jarum temiti ataupun jarum pentul ya, ataupun kawat stainless untuk membersihkannya. Ini ada kawat stainlessnya ya. Ini bagian per sepuyer ya, sudah tidak terpakai untuk pembersihannya. Nah, kita lepaskan. Di sini ada lubang kecil guys, lubang sepuyernya. Kita bersihkan seperti ini. Kita korok-korok atau kita sogok menggunakan jarum temiti ya, itu bisa, ataupun jarum pentul ya. Kalau jarum pentul yang penting ini lurus ya guys, jangan bengkok karena rawan patah kalau menggunakan jarum pentul ya. Kemudian kita semprotkan anti karat di bagian yang lubang yang kita bersihkan tadi ya guys, seperti ini. Kita semprotkan biar lebih maksimal untuk pembersihannya.
ya. Kemudian ini di bagian salurannya guys, ini saluran api pemantik seperti ini. Kita bersihkan. Kita coba untuk menyalakannya. Jadi ketika memperbaiki ini teman-teman bisa membawa keluar tabung beserta kompornya, ataupun bisa melepas regulatornya. Misalnya tidak dilepas seperti saya yang praktekkan ini tidak masalah, yang penting ini tidak ada kebocoran ya guys. Kita coba untuk menyalakannya ya, kita dicoba dulu. Ini kayaknya sudah bisa maksimal ya, seperti ini. Ini sudah besar sekali, tadi nyalanya sangat kecil sekali, ini tekanan gasnya sudah sangat besar sekali. Kalau sudah seperti ini ya, kita coba lagi untuk pembersihannya ya, biar lebih maksimal. Kita juga semprotkan di bagian sini ya, bagian knop ataupun bagian saklar kompor ini guys, untuk hasilnya biar ketika dinyalakan ini sangat mudah ya. Ini ada kerak ataupun kotoran, kita bersihkan sekalian seperti ini, biar nanti lebih mudah untuk menyalakan ataupun empuk ketika kita nyalakan. Kita bersihkan, sangat banyak sekali kotorannya ya. Sama pemakainya tadi, sama penggunanya sudah dibersihkan tungkunya di sini ya, tapi tetap saja nyalanya kecil ya. Jadi permasalahannya di spier tadi itu yang tersumbat ya guys. Nah, kita pasangkan kembali seperti ini. Kemudian cara memasangnya cukup mudah sekali. Jadi misalnya teman-teman memasang ke spier tadi, kita pasangkan di bagian untuk pemasangannya guys, itu ada lubang, 3 lubang ya, tengah, samping, ini tengah sama sampingnya lagi ya guys. Nah spier ini kita paskan di bagian lubang tengahnya, kita balik kompornya seperti ini. Nah, kita paskan di lubang spier sini guys, itu kita pasangkan di lubang pipa tungkunya ini ya, seperti ini. Kemudian kita balik seperti ini. Kemudian kita kembalikan kancingnya ya, yang kita lepas tadi seperti ini. Jadi jangan sampai ini tidak terkancing ya guys. Soalnya kalau kita mungkin pindah ya, kita bawa kemana atau misalnya keluar ke dapur, kita biasanya kita tidak pasang, itu bisa lepas sendiri bagian tunggunya guys. Kita pasangkan tunggunya seperti ini ya, ini sudah posisi keadaan terpasang. Kemudian kita pasangkan cut bander atau bandernya tadi yang sudah kita lepas tadi ya, kita ambil dulu ini. Nah, jadi gunakan aja jarum pentul ataupun bisa menggunakan kawat stainless atau bisa menggunakan kemiti guys. Dan kita pasangkan seperti ini. Nah, kita coba untuk melihat hasilnya ya guys. Untuk nyalanya ini kayaknya sudah besar sekali suaranya. Nah ini sudah sangat besar sekali dan nyalanya guys. Ini nyalanya besar ya, ini nyalanya sangat bagus sekali ya. Ya bersihkannya ada kotor, ada sedikit semprotan minyak tadi. Nyoba lagi ya, menyalakannya. Ini nyalanya sudah bagus sekali dan ini bisa maksimal ya, ini nyalanya sangat biru ya. Ini karena kita menyalakan perbaikannya terlalu agak malam, jadi ini kelihatannya agak merah, tapi ini sebenarnya sangat biru sekali ya, sudah kelihatan di depan mata bahwa di sini kalau kompor teman-teman itu nyalanya kecil, itu cara perbaikannya seperti itu tadi guys. Jadi cukup mudah sekali. Misalnya takut melepas spier tadi ya, kita cukup menggunakan jarum pentul ataupun kemiti, nyalanya bisa lebih maksimal ataupun lebih besar, dan ini nyalanya juga semakin biru ya, seperti itu. Dan bisa gunakan anti karat untuk membersihkan plak-plak ataupun kotoran ataupun karat di bagian tungku dan spiernya ya guys. Jadi mungkin itu tadi sedikit informasi
Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya guys. Jangan lupa kita berjumpa lagi di Suryaga Channel dengan cara like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya ya guys, biar teman-teman lebih tahu ketika kita memberikan video-video terbaik dan terbaru ya guys. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.